Saudara-saudariku yang terkasih, berjumpa lagi dalam permenungan hari Minggu biasa yang keempat ini. Ketika merenungkan bacaan-bacaan hari ini, saya mengingat dan menyadari betapa besar sukacita kita, terutama bagi kita orang-orang kecil dan sederhana, saat mendapat tempat atau penghargaan dari orang-orang yang kita kagumi, atau diberi kesempatan untuk mengalami kebahagiaan sebagaimana dialami oleh kebahagiaan orang lain. Dalam acara televisi ada yang namanya tukar nasib. Dan ketika orang sederhana mengalami nasib sebagai orang yang berada, memiliki kelimpahan, ada dua. Pertama, bersyukur dan senang dan menggunakan itu semua sebagai kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Tetapi yang kedua adalah orang yang dengan tipe menikmati tetapi kemudian terlena. Sebaliknya, orang kaya yang tinggal di pedesaan yang biasa adalah pertama mengeluh, sedih, kecewa, sulit, berat. Tetapi yang kedua adalah mereka belajar banyak, belajar bagaimana apa artinya bersyukur. Dari kedua tipe ini mau mengajak kita semua bahwa apapun keadaan kita, situasi dunia kita, dengan kelimpahan, rezeki dan lain sebagainya yang kita miliki, harta dunia, digunakan dengan bijaksana. Bijaksana supaya memampukan kita untuk memiliki hidup yang lebih baik dan lebih bermakna. Saudara-saudari yang terkasih, ketika orang lemah, orang kecil, orang bodoh, orang terpinggirkan, orang-orang seperti ini tidak mendapat tempat dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan orang Yahudi zaman itu. Mereka disepelekan, dianggap tidak mengerti apa-apa. Orang yang kelas atas adalah bangsawan, para ahli Taurat, kaum Farisi, kaum Saduki, dan lain sebagainya. Mereka yang mengerti dan mengenal Tuhan secara pengetahuan, akal budi, dan juga mempunyai status sosial untuk menjadi imam atau yang mewartakan sabda Tuhan. Di luar daripada itu adalah orang-orang yang kecil, orang-orang yang dianggap bodoh. Meski demikian, dalam Injil hari ini, Tuhan menyampaikan sabda bahagia yang mau memberi makna bahwa setiap orang yang lemah sekalipun itu dipakai oleh Tuhan. Saya membacakan sabda bahagia supaya kita semua mengingat dan menyadari bahwa Tuhan memilih kita bukan karena kelimpahan rezeki kita, tetapi Tuhan memilih kita karena kita membuat semua yang ada ini menjadi lebih bermakna dengan cara yang bijaksana. Saudara-saudari, sabda bahagia yang saya bacakan ini juga menjadi pengingat buat kita semua. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Kata-kata sabda bahagia ini memberi tempat bagi kita semua bahwa ketika kita bergantung, ketika kita berserah kepada Allah, maka kitalah anak-anak yang dikasihi. Kita adalah orang-orang yang berbahagia itu. Meski kita tidak punya, tetapi kita bisa memberi. Dan di sana sukacitanya jauh lebih besar. Di saat kita kekurangan, kita kelaparan, tetapi kita masih bisa
menolong orang lain. Di sana sukacita kita lebih besar. Di saat kita teraniaya karena nama Tuhan, tetapi di saat yang sama kita turut merasakan penderitaan Kristus, dan itu sukacita tersendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita pernah mengalami penderitaan, kesulitan, pengalaman-pengalaman berat dalam hidup. Lalu kita berujar dalam hati, begini beratkah menjadi pengikut Kristus? Kalau kita pernah bertanya seperti ini, mari juga di saat yang sama kita menguatkan iman kita. Kita meneguhkan iman kita, memampukan kita untuk mengerti apa arti kata berbahagia. Mari kita semua dipanggil, karena yang bodoh di mata dunia dipilih oleh Allah. Yang menderita, yang kesulitan, dan yang kesusahan dalam nama Tuhan akan mengalami kebahagiaan. Kita mungkin kekurangan harta benda, tetapi kita kaya dalam nilai-nilai hidup, dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.